LDI harus menang. LDI tidak boleh kalah. LDI harus kaya. LDI tidak boleh melarat. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan UCH Channel. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat UCH Channel? Semoga hari ini sahabat-sahabat semua selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat UCH Channel, selalu saya ingatkan untuk dukung channel ini dengan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman semua selalu mendapatkan informasi dari channel ini dan semoga bisa memberikan manfaat. Baiklah sahabat UCH Channel, hari ini kita akan menyimak bersama videonya Kiai Said Aqil Sirot saat berceramah di depan jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang disingkat LDII. Ini saya sebenarnya cukup terkejut ya dan heran. Ternyata saat ini orang-orang LDII atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia ini sepertinya sudah bukan sebuah organisasi yang eksklusif. Yang dulu pernah saya dengar katanya mereka ini sebuah organisasi yang takfiri ya. Mereka mengkafir-kafirkan orang yang berbeda organisasi tentunya, meskipun itu sesama Islam, tetapi kalau tidak seorganisasi atau sekelompok, mereka tetap menganggap orang itu kafir. Bahkan dulu saya dengar mereka juga menganggap orang di luar mereka ini najis ya. Sampai-sampai kalau ada orang yang di luar kelompok mereka sholat misalnya di tempat atau di masjidnya LDII ini, orang LDII begitu orang itu selesai sholat langsung dipel, langsung dibersihkan. Mereka menganggap orang di luar mereka ini najis. Tapi saat ini mereka sepertinya kelihatan sangat terbuka sekali dengan terbukti mereka telah mengundang Kiai Said Aqil Sirot untuk berceramah. Nah, bagaimana ceramahnya Kiai Said Aqil Sirot? Kita simak bersama bagaimana beliau memaparkan tentang negara Madinah yang didirikan oleh Nabi, yang masyarakatnya yang begitu majemuk dan plural ya. Itu disampaikan semua ke jamaah LDI. Mari kita simak videonya. Selama 13 tahun hanya mendapat pengikut 120 orang, kurang lebih. Hanya 120 orang. Itulah yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Hanya 120 orang kurang lebihnya. Dan kebanyakan kelas menengah ke bawah. Yang ada kelas elit ada. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Sayyidina Utsman, Ali, itu elit itu. Tapi kebanyakan Bilal, orang kulit hitam, Suhaib, Ammar bin Yasir, budak, dan seterusnya. Terpaksa Nabi hijrah ke kota Yathrib. Hijrah terlebih dahulu para sahabatnya dulu agar hijrah ke kota Yathrib. Terakhir puncaknya Nabi Muhammad bersama Abu Bakar hijrah ke kota Yathrib dengan perjalanan sangat
sangat dramatis ya. Sembunyi dulu di gua Thur 3 hari 3 malam dengan rasa ya manusiawi, rasa takut, berjalan sampai menuju ke kota Yathrib. Sampai di kota Yathrib ternyata menjumpai masyarakat yang plural, bineka, majemuk. Kenapa kota itu dinamakan Yathrib? Karena yang membangun kota tersebut seorang bernama Yathrib bin Laut bin Amlik bin Sam bin Nuh, cicitnya Nabi Nuh. Yang membangun kota tersebut namanya Syekh Yathrib, maka disebut kotanya Yathrib. Sampai di kota Yathrib menjumpai masyarakat yang plural. Ada yang beragama Islam, pendatang, disebut dipanggil muhajirin. Ada yang beragama Islam, pribumi, terdiri dari 2 suku, Aus dan Khazraj. Ada non-muslim, Yahudi, 3 suku, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Bani Quraidah kebanyakan petani, nanam korma. Bani Qainuqa perajin emas, permata. Bani Nadir pekerja. Setelah melihat kenyataan masyarakat Yathrib plural, majemuk, bineka, maka Nabi memutuskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal Yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'ahum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Kalau ragu-ragu apa yang saya sampaikan, baca sendiri ya. Kitabnya namanya As-Sirah An-Nabawiyah, karangan Imam Ibnu Hisham Al-Ansari, juz 2 itu. Dari halaman 219 sampai 221. Artinya begini artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Ini ketetapan Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy. Muslim pendatang. Wal muslimuna min Yathrib. Muslim pribumi. Wal Yahud dan non-muslim. Asalkan satu cita-cita, satu tujuan. Lahiqomahum jahada bihim, sama-sama misi perjuangannya, sama-sama, kalau bahasa sekarang visi misi, sekarang. Maka sesungguhnya semua itu adalah innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Sesungguhnya adalah satu umat. Jadi Nabi Muhammad 15 abad yang lalu sudah mencoba dan berhasil mewujudkan sebuah komunitas umat yang tidak berlandaskan agama, tidak berlandaskan kesukuan, tapi berlandaskan kesamaan visi misi, kesamaan cita-cita. Ini namanya sudah sikap yang sangat moderat. 15 abad yang lalu, luar biasa. Belum ada PBB, Amerika belum ada kan. Belum ada PBB, belum ada Komisi Hak Asasi Manusia, belum ada. Tapi Nabi sudah menegaskan yang saya bangun ini adalah umat yang plural. Umat yang diikat dengan kesamaan tujuan. Bukan berdasarkan konstitusi agama dan bukan berdasarkan konstitusi kesukuan. Maka Nabi tidak pernah mengatakan negara Islam. Tidak pernah. Percaya sama saya baca sejarah. Dan tidak pernah mengatakan negara Arab. Tapi yang beliau cita-citakan negara Madinah, Madaniyah, Mutamaddin. Apa itu artinya? Agama yang masyarakatnya mencapai kesempurnaan dalam thaqafah. Thaqafah itu apa? Agama, akhlak, budaya, culture, dan mencapai kesempurnaan hadarah. Apa hadarah itu? Kemajuan materi, sejahtera, mapan. Dua-dua yang tercapai namanya mutamaddin. Jadi kalau ada sahabat saya di sini, pintar, cerdas, profesor, doktor, tapi miskin, itu namanya sudah mencapai thaqafah, belum hadarah. Kalau ada teman saya di sini, kaya lah, konglomerat lah, usahanya banyak,
Padahal ijazahnya SD, SMP, SMA. Itu namanya mencapai hadharah tapi tidak thaqafah. Kalau dua-duanya LDI mencapai membangun thaqafah dan hadharah, namanya mutamaddin, tamaddun madani. Dulu Pak Nurholis Majid dulu sering mengatakan masyarakat madani. Masyarakat yang beragama, berbudaya, berakhlak, dan sejahtera. Adil, makmur. Bukan makmur saja tapi juga adil. Bukan adil saja tapi juga makmur. Kalau makmur saja gak adil, ya sekarang ini. Ya sekarang ini. Makmur yang makmur tapi ada perusahaan yang menguasai 5 juta hektar. Ada warga NU, entah kalau ada LDI saya nggak tahu. Ada warga NU yang 1 meter aja nggak punya. Jelas sekali itu. Coba lihat daftar orang kaya 50 orang. Ada kan dari NU itu? Nggak ada. Kalau dari LDI ada nggak? Dari LDI ada nggak? Budi Hartono, Eka Cipta, Antoni Salim, Tanoto, Wilmar, ada kan dari LDI itu? Kalau dari NU jelas nggak ada. Kalau NU itu namanya, biasa namanya Solikin, Jumati, Dulkahar, Madrais. Ya. Jadi sekarang sudah makmur tapi tidak berkeadilan. Yang kita harapkan adil dan itulah namanya mutamaddin. Nah, dibuktikan, benar nggak Nabi Muhammad ini membangun masyarakat yang mutamaddin? Benar nggak? Ada dibuktikan. Suatu ketika ada sahabat bertengkar dengan orang Yahudi di pasar. Bertengkar, si sahabat tadi nempeleng. Sekali nempeleng, mati Yahudinya. Barangkali sakti nih. Ya saya dari Cirebon ya, saya dari Cirebon, ada yang dari Cirebon ya. Mati, gak niat membunuh enggak. Mati. Nabi marah besar dengan mengeluarkan statement, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non-muslim, berhadapan dengan saya nanti di hari kiamat. Dan barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan mencium bau sorga. Jangan masuk, mencium saja enggak. Ini merupakan proteksi Nabi Muhammad terhadap non-muslim yang ada di kota Yathrib yang kemudian menjadi nama kota Madinah. Suatu ketika ada malingnya perempuan, ketangkap oleh Zaid bin Harithah, Usama bin Zaid bin Harithah. Lapor Rasulullah, ada maling perempuan. Ternyata anaknya tokoh sahabat besar namanya Uthman bin Maz'un, bapaknya ini. Tokoh besar ini. Jadi gimana? Dilepas saja ya, kan nama baik lah. Menjaga nama baik keluarga, nama baik tokoh besar, dilepas saja ya, nggak usah ditahan. Nah, Nabi marah besar yang mengatakan, wallahi lau saraqat Fatimatu binti laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya malingnya ketangkap, kamu itu anak kandung saya Fatimah, bawa sini, saya yang akan motong tangannya. Ini kalau gini seperti dongeng ya, seperti nggak kenyataan itu dongeng. Kayaknya nggak ada di dunia kayak gini ini. Ternyata Nabi pernah mengatakan seperti ini. Sekarang apa yang bisa kita harapkan? Masyarakat ragu dengan kejaksaan, masyarakat ragu dengan kepolisian, masyarakat ragu dengan KPK, masyarakat ragu dengan MK. Luar biasa. Terus siapa yang bisa dipercaya ini? Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah yang namanya masyarakat mutamaddin. Civilized, mutamaddin, civilized. Malah Nabi setiap khutbah Jumat pasti mengatakan demikian. Dan ini biasa ditiru oleh khotib-khotib Jumat di Jakarta. Tapi saya yakin nggak ngerti maknanya itu. Pasti ngomong begini kan Nabi Muhammad. Bersabda begini.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bina sa'al dunya waddin. Terus wala udwana illa 'alal zalimin. Coba bunyi bareng ayo. Wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum, yang zalim. Tidak boleh ada permusuhan karena beda agama. Tidak boleh ada permusuhan karena beda madhab. Tidak boleh ada permusuhan karena beda ormas. NU dan LDI gak boleh. Tidak boleh ada permusuhan karena beda pilihan presiden. Gak boleh. Yang harus kita anggap musuh adalah siapapun. Mau NU, mau DLI lah. Siapapun yang melanggar hukum. Setuju? Itu wala udwana illa 'alal zalimin. Pesan Nabi Muhammad setiap khutbah Jumat, di khutbah yang kedua itu biasanya. Ditiru oleh mubalek-mubalek. Wala udwana illa 'alal zalimin. Entah ngerti apa enggak? Sejarahnya ngerti apa enggak saya enggak tahu. Itulah Nabi Muhammad berhasil memimpin negara yang modern. Ketika itu loh, luar biasa loh. 15 abad yang lalu ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Saya jadikan kamu Muhammad dan pengikutmu umat yang modern, umat yang keren, agar berperan di mana saja, kapan saja berperan. Litakunu syuhada 'alan nas, peran apa itu? Syuhudan dinian, peran agama, syuhudan thaqafiyan, pendidikan, syuhudan hadariyan, peradaban kebudayaan, syuhudan istimaiyan, peran sosial, syuhudan yang paling terakhir, sia-sian, perang politik. Terakhir itu penting ya, paling menarik politik ini, Masya Allah. Makanya rapat ini juga ngundang 3 calon kan, sudah datang semua ya. Saking pentingnya. Bapak sekalian, syuhudan dinian dulu pertama. Syuhudan dulu. Dakwah Islam harus kita bangun dengan memajukan pemahaman agama. Kontekstualisasi agama. Jangan sekali-kali berbicara hal-hal yang sudah bersifat furu'iyah, bersifat parsial. Udahlah, mau sholat taraweh 20, mau 10, asalkan taraweh udah untung sudah. Mau usolli, gak usolli, yang penting niat dalam hatinya. Itu namanya syuhudan diniyah. Agar agama ini berperan di seluruh dunia ini. Kalau kita eksklusif, gak mungkin kita jual agama ini. Atau kita tawarkan, gak mungkin. Harus terbuka agama ini. Harus inklusif kita beragama ini. Supaya menarik. Dengan bil hikmah wal ma'idatil hasan. Orang luar sudah sampai ke Google, internet, medsos. Kita masih urusan jenggot atau enggak jenggot. Gamis singkrang atau enggak singkrang. Jidat hitam atau enggak hitam. Itu dah, ya Allah, udah. Itu orang luar coba. Kita ini, umat Islam semuanya, sudah di ghazwul fikr. Sudah diserang dengan perang budaya, dengan Google, dengan iPhone ini. Ini luar biasa isinya. Kebaikan juga banyak. Tafsir, hadis, fikih, mukalam, tarikh, syair, semua ada di sini. Gak usah pakai kitab, ada semua. Quran dan tafsirnya, hadis dan syarah-syarahnya ada semua. Nama-nama orang ada semua. Nama-nama Imam Syafi'i, Imam Ghazali siapa, Imam Hanafi itu siapa, Gus Dur itu siapa, nama saya ada di sini. Tapi madorotnya juga sangat besar. Di YouTube ini banyak ceramah saya, banyak kan ceramah saya. Tapi setelah ceramah saya ada iklan obat kuat. Ini yang ketawa ini biasa lihat ini yang ketawa ini. Obat kuat nggak apa-apa, iklan obat kuat tidak apa-apa. Gambarnya itu yang haram itu. Yang haram dilihat gambarnya itu. Kalau hanya cari kopi obat kuat, terus nggak usah lihat gambarnya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Segera beli aja, pesan. Lihat gambarnya itu yang haram.
dosa besar, menjadi saksi malah. Nyun sewu. Siapa yang melihat orang yang film blue ya, orang lagi zina kok dilihat, jadi saksi di akhirat nanti. Kamu menyaksikan ya dia zina, kamu lihat kan? Misalkan begitu, enggak, orang LDI enggak ada yang lihat lah, enggak ada. Sekarang enggak ada yang lihat sekarang. Jadi madorotnya luar biasa ini. Di samping manfaatnya juga besar, luar biasa. Ada lagi provokasi terorisme, radikalisme. Di sini ada. Walladzina ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu au kaffiranna 'anhum sayi'atihim wa tudkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Keluar dari rumah, jihad fi sabilillah. Kamu mati atau kamu yang membunuh, surga balasannya. Sambut bidadari, cantik sudah siap pakai. Ya Allah. Makanya istilahnya jadi pengantin. Yang mau ngebom itu kan jadi pengantin. Mau nikah dengan bidadari. Sudah siap pakai, udah ditunggu dia. Itu ayat, namanya ayat khosoh, bukan ayat ammah. Ayat ammah perintah sholat kapan saja, di mana saja, siapa saja wajib sholat 5 kali sehari semalam. Namanya amrun ammah. Kalau ini perintah perang, kalau lagi perang. Itu ceritanya, ayat ini loh, ceritanya Madinah dikeroyok 10.000 pasukan. Dipimpin Abu Sufyan. Multinasional itu pasukannya dari berbagai suku. Di Madinah orang Islam hanya 700 kurang lebih. Sampai Nabi bikin parit Honda. Begitu mereka datang, yang kudanya besar bisa meloncat parit. Parit diloncat kuda-kuda yang besar itu. Para sahabat banyak yang ketakutan, sembunyi di rumah. Maka turun ayat itu, walladzina ukhriju min diyarihim, keluar dari rumah. Wa udu fi sabili, berjuang fi sabilillah, wa qatalu wa qutilu, membunuh atau terbunuh, surga balasannya. Jadi ayat ini ayat lagi perang. Masa lagi Maulid Nabi kayak gini, lagi rapat kayak di bom. Makanya melihat ayat Quran harus tahu asbabun nuzul, konteks turunnya ayat tersebut. Nah, itu ada di sini. Ada di sini. Sebaliknya juga ada di YouTube, di Google. Provokasi, liberal, sekuler. Apa itu agama? Kuno itu agama.